Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Hatim, NIM 18217000003, mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Fakultas Teknik, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang DSS atau Decision Support System, Re-engineering, sistem pakar, atau expert system. Baik, kita lanjut. Pengertian Decision Support System atau DSS adalah salah satu jenis sistem aplikasi yang sangat populer di kalangan manajemen perusahaan. DSS ini merupakan suatu sistem yang informasinya diharapkan dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa keberadaan DSS bukan untuk menggantikan tugas-tugas manajer, tetapi untuk menjadi sarana penunjang tool bagi mereka. DSS sebenarnya merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti Operation Research dan Manajemen Sequency. Hanya bedanya adalah bahwa jika dahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan iterasi secara manual atau biasanya untuk mencari nilai minimum, maksimum, atau optimum. Lanjut. Prinsip dasar Decision Support System atau DSS. Yang pertama, struktur masalah sulit untuk menemukan masalah yang sepenuhnya terstruktur atau tak terstruktur. Ini berarti DSS diarahkan pada area tempat sebagai besar masalah berada. 2. Dukungan keputusan DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajer. Komputer dapat diterapkan pada bagian masalah yang terstruktur, tetapi manajer bertanggung jawab atas bagian yang tidak terstruktur. Yang ketiga, efektivitas keputusan waktu manajer berharga dan tidak boleh terbuang, tetapi manfaat utama menggunakan DSS adalah keputusan yang baik. Baik, lanjut. Ada 6 jenis DSS, yaitu yang pertama, Retrieve Information Element, atau memanggil elemen informasi. Analyze Entries Files, atau mengenali semua file. 3. Prepare Reports from Multiple File, atau laporan standar dari beberapa file. Estimate Decision Consequences, atau meramalkan akibat dari keputusan. Terus lanjut, Propose Decision, atau menawarkan keputusan. Yang terakhir, Make Decision, atau membuat keputusan. Baik, lanjut. Kita di sini sudah nyampe di re-engineering. Pengertian re-engineering adalah re-engineering atau rekayasa ulang sistem, proses mengubah suatu sistem yang nantinya mampu menambah
fungsionalitas, baik performa dan keandalannya, dan mampu meningkatkan maintainability. Business Process Reengineering adalah bagian dari reengineering. Business Process Reengineering merupakan sebuah konsep untuk mengubah ulang bisnis proses yang mempunyai titik kelemahan pada prosesnya. Tujuannya untuk memperbaiki sebuah kinerja organisasi agar lebih efisien dan kompetitif. Business Process Reengineering bisa diaplikasikan untuk memperbaiki kinerja sebuah usaha, instansi, organisasi, dan perusahaan. Salah satu hasil dari Business Process Reengineering mendapatkan sebuah peningkatan yang signifikan dari segi biaya, kecepatan, dan pelayanan. Lanjut. BPR, Business Process Reengineering. Baik, di sini ada 8 poin. Poin yang pertama, pengumpulan data. Maksudnya, mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian yang diangkat, atau pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Lanjut poin yang kedua, identifikasi proses. Identifikasi proses yang memiliki kelemahan dan tidak memberikan nilai tambah. Identifikasi pemilik proses dalam menjalankan proses. Terus poin yang ketiga, uji efisiensi throughput. Tahap ini melakukan penelitian standar ASME dan uji waktu pelayanan secara keseluruhan dengan menggunakan efisiensi throughput. Lanjut poin yang keempat, analisis alternatif rancangan ulang. Analisis rancangan ulang pada proses melakukan penyempurnaan desain proses sehingga menjadi sebuah usulan pada proses rekomendasi. Lanjut, poin yang kelima, analisis peluang pemakai teknologi TI informasi. Analisis komponen teknologi informasi dan IT lever sehingga mendukung pemakaian teknologi informasi pada rancangan proses rekomendasi. Lanjut, poin selanjutnya, rekomendasi. Merancang proses sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan sehingga menjadi proses rekomendasi dan dilakukan uji efisiensi throughput pada proses rekomendasi. Lanjut, perbandingan efisiensi throughput. Perbandingan efisiensi throughput ialah proses awal dan proses rekomendasi dan melakukan perbandingan waktu pelayanan, kecepatan, dan biaya pada proses rekomendasi. Lanjut, poin yang terakhir, solusi. Menghasilkan sebuah aplikasi yang sesuai dengan analisis yang dilakukan. Aplikasi digunakan sebagai pendukung proses rekomendasi agar proses rekomendasi berjalan maksimal dan sesuai dengan analisis awal dalam membuat rancangan proses rekomendasi. Lanjut. Baik, kita sekarang sudah sampai pada sistem pakar atau expert system. Pengertian sistem pakar adalah suatu program komputer atau suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia
terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus di bidang masing-masing. Sistem pakar memiliki kemampuan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan atau behavior pengguna untuk dapat menjalankan sistem koreksi yang tepat dan akurat, di mana sistem ini juga memanfaatkan kapabilitas proses penalaran untuk dapat mencapai hasil simpulan berdasarkan data dan fakta yang ada. Lanjut. Adapun beberapa tujuan utama dalam penggunaan sistem pakar ialah yang pertama, interpretasi. Maksudnya, expert system bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah atau raw data. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil observasi, mulai dari analisis citra, pengenalan kata melalui ucapan, interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. Lanjut poin yang kedua, prediksi. Maksudnya mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Contohnya, prediksi terkait data demokrasi, ekonomi, finance, dan lain-lain sebagainya. Poin yang ketiga, diagnosis. Diagnosis merupakan data menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam suatu yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Lanjut poin yang keempat, perancangan desain. Perancangan desain ialah mampu menentukan data dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Contohnya adalah perancangan desain bangunan, lapangan, dan lain-lain. Lanjut, monitoring. Maksudnya melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contoh dari proses implementasi adalah Computer Aided Monitoring System atau CAMS. Lanjut, debugging. Maksudnya mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Lanjut, instruksi. Maksudnya mempunyai kemampuan untuk mendeteksi sistem atau mendeteksi tingkat defisiensi terhadap pemahaman mengenai domain subjek. Lanjut poin yang terakhir, kontrol. Kontrol ialah memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan atau environment yang kompleks. Contohnya ialah kontrol terhadap interpretasi, perbaikan, dan prediksi. Lanjut, struktur yang digunakan pada sistem pakar. Untuk poin yang pertama, user interface atau antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna untuk user interface antarmuka pengguna ialah
merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna atau user. Antarmuka akan menerima informasi dari pengguna dan akan mengubahnya ke dalam instruksi yang dapat diterima oleh sistem. Lanjut poin yang kedua, basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pemahaman mengenai formulasi dan skema penyelesaian masalah. Lanjut poin yang ketiga, knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan. Baik, untuk akuisisi pengetahuan ialah proses akumulasi, transformasi, dan transfer tiap keahlian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam suatu sistem komputer. Pada tahap ini, seorang engineer bertugas untuk menyerap segala pengetahuan untuk dikirim ke dalam basis pengetahuan. Baik, poin selanjutnya, workplace atau blackboard. Workplace merupakan area dari kumpulan memori kerja yang digunakan untuk merekam setiap kejadian yang ada, termasuk pembuatan keputusan sementara. Poin selanjutnya, fasilitas penjelasan. Maksudnya, fasilitas penjelasan termasuk ke dalam komponen tambahan untuk meningkatkan pengguna sistem pakar, serta melacak respon dan hasil penjelasan mengenai tingkah laku pada ekspert sistem secara interaktif. Lanjut poin yang terakhir, perbaikan pengetahuan. Pakar juga mempunyai kemampuan analisis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerjanya sedemikian rupa. Kemampuan tersebut terdiri atas keahlian dalam pembelajaran yang terkomputerisasi sehingga program dapat membedakan antara kesuksesan dengan kegagalan yang dialami berdasarkan pengetahuan yang masih relevan untuk diaplikasikan di masa mendatang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dari materi DSS, Decision Support System, Re-engineering, Sistem Pakar, dan Expert System. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.